Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi ataupun membahas terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Dan khusus di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai informasi yang ada di akun SSCSN BKN bagi rekan-rekan yang sudah mungkin menceknya di akunnya masing-masing. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan akun SSCSN BKN yang barangkali Bapak Ibu sudah mencek ataupun yang masih ada bertanya ya, karena hal ini kami bahas karena dari sebagian rekan-rekan yang menanyakan mengenai informasi perihal untuk yang mendapat prioritas yang ada di akun SSCSN BKN. Karena untuk di tahun 2022 yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwasanya itu memang ada kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, di sini rekan-rekan menanyakan kenapa di akun SSCSN BKN itu terkait dengan yang mendapatkan prioritas itu keterangannya tidak ya, seperti di sini yang ada kita tampilkan Bapak Ibu, yaitu keterangan untuk mendapatkan prioritas itu keterangannya tidak. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus kita ketahui bahwasanya untuk informasi terkait di akun SSCSN BKN Bapak Ibu sekalian itu adalah keterangan ataupun penjelasan mengenai hasil dari seleksi P3K 2021 Bapak Ibu. Sehingga di bagian akun paling bawah Bapak Ibu makanya akan ada keterangan bahwasanya seleksi P3K Guru 2021 itu telah selesai. Jadi semua keterangan yang muncul di akun SSCSN Bapak Ibu sekalian, baik itu keterangan mendapatkan prioritas, kemudian mendapat afirmasi usia, mendapat afirmasi disabilitas dan lain sebagainya, hal ini merupakan semuanya adalah data untuk pelaksanaan seleksi P3K 2021. Dan tentunya nanti akan ada update terbarunya untuk mengenai seleksi P3K 2022 yang tentunya kita sama-sama menunggu perihal untuk pembukaan pendaftaran ya di tahun 2022 ini, karena sudah kita ketahui untuk semua pelamar baik pelamar prioritas maupun pelamar umum itu diwajibkan mendaftar di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi kami tekankan bahwasanya terkait dengan keterangan mendapat prioritas yang ada keterangannya tidak, ini semuanya adalah data untuk di tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, kemudian mengenai juga bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade yang tentunya menunggu updatean ataupun informasi terkait dengan konfirmasi di akun SSCSN BKN nantinya, pastinya yang harus Bapak Ibu lakukan nanti adalah daftar ulang ya, mendaftar ulang. Dan nanti sistem di SSCSN BKN itu tentunya nanti akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemilihan formasi pelamar prioritas 1 yang sudah lulus PG. Nanti semuanya akan diarahkan dan nanti Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan keterangan untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya nanti melakukan konfirmasi dengan memilih yes atau no, karena semuanya terkait dengan penempatan bagi yang sudah lulus PG itu semuanya sudah diatur oleh Kemendikbudristek melalui aplikasi SIM P3K untuk pemenuhan kebutuhan ASN P3K Guru. Nah, bagaimana dengan usulan formasinya? Karena hal ini juga banyak bertanya, bagaimana dengan formasi daerah saya Min dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, untuk saat ini mengenai jadwal usulan formasi yang resmi sudah disampaikan Bapak Ibu yang melalui surat edaran Kemenpan RB untuk usulan kembali e-formasi itu terakhir tanggal 21 Juli Bapak Ibu. Berarti itu besok adalah batas terakhir yang diberikan untuk
pengusulan kembali kebutuhan SNP3K untuk periode pengisian kelima, yaitu 21 Juli 2022. Yang tentunya setelah tanggal ini kita akan mendapatkan ataupun menunggu terkait dengan keputusan Menpan RB perihal untuk penetapan formasi untuk setiap wilayah, yang tentunya kita tunggu-tunggu berapa jumlah kuota yang dibuka untuk di tahun 2022 untuk setiap instansi ataupun daerah. Yang tentunya nanti kita berharap bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG itu bisa ditempatkan semua ya Bapak Ibu, karena dari aplikasi SIM pemetaan guru P3K yang sudah kita infokan sebelumnya yang digunakan oleh Panselnas atau Kemendikbud dengan Pemda pada saat rakor pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2022 ini Bapak Ibu, memang dari tampilan aplikasinya itu memang ada ditampilkan menu untuk penawaran di luar daerah bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG. Dalam artian Bapak Ibu bahwasanya memang untuk pemenuhan kebutuhan SNP3K guru di tahun 2022 ini yang sudah dijelaskan akan ada memang rekan-rekan guru lulus PG itu yang masuk ke dalam cloud atau istilahnya keranjang, yang tentunya nanti solusi yang diberikan itu adalah mungkin itu berkaitan dengan penawaran keluar daerah ya, karena di sini di dalam aplikasi menunya itu ada keterangan untuk ditawarkan keluar instansi. Namun tentunya untuk kebersediaan ataupun penawaran yang diberikan untuk keluar instansi ini tentunya juga akan mendapatkan ataupun persetujuan dari Pemda tersebut ya Bapak Ibu, karena untuk pengangkatan guru honorer jadi SNP3K yang sudah kita lihat salah satu contoh yaitu di Kabupaten Tuban yang kami infokan kemarin, itu memang dari hasil rekapan pemenuhan kebutuhan ataupun rencana penempatannya memang ada beberapa guru mapel ya yang akan diberikan rencana penempatan di luar daerah, yang tentunya guru ataupun jabatan tersebut itu tidak ada lagi kebutuhan di instansinya, sehingga akan diberikan ataupun diberikan penawaran untuk keluar daerah ya Bapak Ibu, yang sudah kita bahas sebelumnya. Silahkan dilihat ini datanya. Namun tentunya ini finalnya ataupun resmi nanti tentunya akan mendapatkan persetujuan juga dari daerahnya tersebut ya Bapak Ibu untuk mengenai penempatan luar daerah ini. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, memang ada dua faktor utama yang menjadi permasalahan pengangkatan guru honorer lulus passing grade menjadi SNP3K tahun 2022 yang juga pernah disampaikan oleh Pak Andika pada saat rakor P3K ya Bapak Ibu, dimana faktor utamanya itu yang tentunya adalah mengenai kuota formasi. Nah, berkaitan dengan kuota formasi P3K yang sudah kita ketahui bahwasanya di tahun 2022 itu memang untuk pemenuhan bagi rekan-rekan guru yang sudah lulus PG itu melihat kuota formasi setiap daerah, yang tentunya berkaitan dengan formasi pastinya adalah anggaran setiap daerah. Karena ini sangat erat sekali apabila daerahnya memiliki anggaran yang bisa mengakomodir rekan-rekan guru yang sudah lulus PG ataupun membuka formasi banyak, maka tentunya formasi yang diusulkan ke Menpan RB tentunya juga akan banyak nantinya, karena ini berkaitan sekali dengan anggaran ataupun bagi kekuatan Pemda untuk mengangkat ASN P3K di tahun 2022. Jadi kuota formasi ini korelasinya ke anggaran setiap daerah Bapak Ibu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan mungkin di setiap daerah Bapak Ibu memiliki kuota formasi yang banyak, namun yang menjadi permasalahan juga untuk penempatan nanti itu berkaitan dengan kebutuhan guru. Nah, bagaimana maksudnya? Kebutuhan guru ini kan dilihat juga Bapak Ibu bagi yang sudah lulus PG. Jika di suatu instansi misalnya ya jumlah guru lulus PG mapel tertentu itu melebihi kebutuhan, nah tentunya guru mapel tersebut juga tidak bisa ditempatkan di instansi ataupun di sekolahnya karena kelebihan kebutuhan tadi, ataupun mungkin tidak memiliki kebutuhan yang sudah kita contohkan tadi, contohnya di Kabupaten Tuban tadi ya Bapak Ibu. Yang ini tentunya ini adalah contoh dari kebutuhan guru yang tidak atau mungkin yang melebihi kebutuhan atau yang tidak ada kebutuhan sehingga diberi penawaran keluar daerah Bapak Ibu. Nah, tentunya ini diserahkan kembali kepada bagi Bapak Ibu nanti ketika melakukan
pendaftaran ulang, apakah bersedia atau tidak, itu semuanya keputusannya setelah Pemda juga setuju tentunya untuk penempatan di luar daerah tersebut, itu kembali lagi kepada pribadi bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG untuk menerima tawaran tersebut ya Bapak Ibu. Oke, itu mungkin pembahasan kita terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi untuk saat ini dengan berakhirnya besok untuk pengusulan informasi kebutuhan ASN P3K di tahun 2022, semoga nanti setelah tanggal 21 Juli akan segera ada keputusan Menpan RB terkait dengan penetapan formasi, sehingga kita bisa melihat kuota formasi yang akan disediakan setiap Pemda, yang tentunya nanti bisa dicek di portal SSCSNBKN, ataupun mungkin nanti akan ada informasi dari setiap Pemda untuk mengenai kuota formasi di tahun 2022 Bapak Ibu. Oke, sekian dari Usmanogi, semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.